Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Analisis Status Hara Nitrogen dalam kaitannya dengan serapan N oleh tanaman padi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pendahuluan. Tanah sawah merupakan tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik itu secara terus-menerus ataupun bergilir dengan tanaman palawija. Tanaman padi merupakan komoditas strategis di banyak negara dan juga dibutuhkan untuk di beberapa penduduk. Selain itu, berfungsi sebagai makanan pokok juga sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas dari pangan mendapatkan prioritas yang tinggi. Maluku memiliki sentra produksi padi yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Seram bagian barat, dan Seram bagian timur, serta di Desa Waimital tanaman padi sawah seluas 590,6 ha dan tanaman padi yang dimiliki dan yang digunakan yaitu tanaman padi yang bervarietas IR64 dan Invar 10. Selanjutnya, nitrogen merupakan salah satu unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman padi. Fungsi nitrogen yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat, dan memperbaiki tingkat hasil dan kualitas gabah melalui peningkatan jumlah anakan, pengembangan luas daun, pembentukan gabah, pengisian gabah, dan sintetis protein. Tanaman padi yang kekurangan nitrogen, anakannya sedikit dan pertumbuhannya kerdil. Daun berwarna hijau kekuning-kuningan dan mulai mati dari ujung, kemudian menjalar ke tengah helai daun. Sedangkan jika nitrogen diberikan berlebih akan mengakibatkan kerugian juga, yaitu melunakan jerami dan menyebabkan tanaman mudah rebah serta menurunkan kualitas hasil tanam. Ada 3 hal yang menyebabkan nitrogen hilang dalam tanah. Yang pertama, karena tercuci bersama drainase. Yang kedua, penguapan yang diserap oleh tanaman. Yang ketiga, keberadaan nitrogen pada tanah sawah sangat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman padi sawah. Karena Desa Waimital merupakan salah satu sentra padi di Maluku dan mengingat lahan di daerah tersebut sering digunakan secara terus-menerus dan sampai sekarang masih berproduksi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang analisis nitrogen tanah dalam kaitannya dengan serapan nitrogen pada tanah padi di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketersediaan unsur nitrogen pada tanah dan tanaman, terus menghitung kebutuhan pupuk untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Pembahasan selanjutnya adalah metodologi. Poin yang pertama adalah waktu dan tempat. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013. Sedangkan untuk tempat penelitian dilaksanakan pada lahan persawahan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Poin yang kedua adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pertama, bor. Bor ini digunakan sebagai alat untuk boring tanah atau penggalian tanah. Kemudian yang kedua, meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur kedalaman tanah. Ketiga adalah Munsell Color Chart. Munsell Color Chart ini fungsinya sebagai alat untuk menguji beberapa sifat tanah berdasarkan warna tanahnya. Kenapa warna tanah bisa menunjukkan sifat tanah? Hal ini dikarenakan warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor tanah.
Alat yang ketiga yaitu Ebni level. Ebni level ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dengan skala busur derajat. Selanjutnya adalah altimeter. Altimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari permukaan laut. Dan yang selanjutnya adalah kamera digital. Kamera digital ini fungsinya sebagai alat untuk mendokumentasikan berbagai macam kegiatan selama proses pengamatan berlangsung. Dan yang terakhir adalah alat tulis-menulis. Fungsinya untuk mencatat berbagai hasil pengamatan berupa data-data penting. Poin ketiga adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan sampel areal. Untuk prosedur penelitiannya, pertama, kegiatan yang harus dilakukan adalah sampling tanah dan sampling tanaman. Untuk sampling tanah, pengambilan contoh tanah dilakukan secara komposit, sehingga nanti hasil dari sampling tanah ini adalah berupa contoh tanah komposit. Contoh tanah komposit merupakan contoh tanah gabungan dari beberapa anak contoh tanah atau subsampel tanah yang nantinya akan digunakan sebagai pewakil karakteristik tanah tertentu. Kenapa harus contoh tanah komposit? Karena contoh tanah komposit ini merupakan contoh tanah yang lebih seragam dan mampu mewakili karakteristik kondisi tanah secara keseluruhan. Selanjutnya adalah prosedur sampling tanah. Pertama adalah melakukan pembagian wilayah lahan penelitian. Jadi di sini lahan sawah Waimittal akan dibagi menjadi 3 wilayah. 3 wilayah ini meliputi wilayah dekat sungai, wilayah yang jauh dari sungai, dan wilayah bekas gusuran. Setelah melakukan pembagian wilayah, langkah selanjutnya adalah penentuan titik sampel pengambilan contoh tanah. Penentuan titik sampel ini dilakukan dengan bantuan GPS. Dengan bantuan GPS ini didapatkan 7 titik sampel contoh pengambilan tanah. Setelah didapatkan 7 titik sampel ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan boring tanah atau penggalian tanah sedalam 20 cm. Jadi setiap 7 titik sampel ini dilakukan boring tanah atau penggalian tanah sedalam 20 cm. Di mana di dalam satu titik sampel ini akan dilakukan boring tanah atau penggalian tanah sebanyak 5 subtitik sampel. Setelah dilakukan penggalian pada 5 subtitik sampel tadi, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan tanah pada kedalaman 20 cm. Setelah diambil tanah dari setiap 5 subtitik sampel tadi, langkah selanjutnya adalah menggabungkan kelima tanah dari 5 subtitik sampel tadi menjadi satu contoh tanah tunggal yang kemudian disebut sebagai contoh tanah komposit. Contoh tanah komposit di sini diberi nama dengan KP1, KP2, KP3 sampai dengan KP7. Selanjutnya adalah sampling tanaman. Untuk sampling tanaman dilakukan pada luasan wilayah tertentu, diambil beberapa sampel tanaman. Nah, pengambilan sampel tanaman ini dilakukan pada beberapa fase pertumbuhan tanaman padi. Fase ini diantaranya adalah fase pembentukan malai, fase pengisian biji, peralihan fase panen, dan yang terakhir fase panen. Setelah didapatkan sampel tanah dan sampel tanaman tadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis laboratorium untuk tanah dan juga tanaman. Untuk analisis sampel tanah, parameter yang akan dianalisis diantaranya adalah pH 2O, kandungan N organik, kemudian kandungan N total, dan tekstur tanah. Sedangkan untuk analisis sampling tanaman, parameter yang digunakan itu adalah besarnya kandungan N yang diserap oleh tanaman pada beberapa fase pertumbuhan, yaitu pada fase pembentukan malai, fase pengisian biji, peralihan fase panen, dan fase panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sejarah penggunaan lahan sawah. Pada tahun 1950-an, sawah di Waimittal, lahan atau sawah di Waimittal itu belum membentuk lahan sawah, tapi masih berbentuk lahan sagu. Namun pada tahun 1951, banyak transmigran orang-orang dari Jawa pindah ke Waimittal. Nah, pada tahun 1954 lahan sagu digusur dan diubah menjadi lahan sawah. Namun untuk penanaman awal padi itu sendiri dimulai pada tahun 1980-an. Pola tanaman padi sawah dilakukan secara tabur langsung atau tabela, dan varietas tanaman padi juga tidak banyak, cuma 2, yaitu IR64 dan Impari 10. Dalam satu kali musim tanaman petani biasanya melakukan pemupukan sebanyak 3 kali.
yakni 20 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dan 50 hari setelah tanam. Dan penggunaan pupuk NPK yakni dengan dosis 25 kg, urea 75 kg. Sedangkan untuk produksi tanaman itu sendiri itu bisa mencapai 5 ton per hektar. Yang kedua, karakteristik tanah lokasi penelitian. Luas lahan padi di desa Waimital itu sekitar 90,6 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi boring, pada lokasi penelitian ini ditemukan 2 jenis tanah, yakni aluvial dan tanah gleisol, dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti bentuk lahan, bahan induk, penggunaan lahan, pH drainase dari KP 1 sampai dengan 7 itu sama. Yang membedakan karakteristik tanah itu warna tanah dan bahan organik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hasil analisis laboratorium sampel tanah. Ada 4 parameter yang dianalisis, yaitu pH H2O, kandungan N total, kandungan C organik, dan tekstur tanah. Untuk parameter yang pertama adalah pH H2O. Secara keseluruhan, pH tanah dapat dilihat di sini tergolong ke dalam tanah agak masam sampai tanah masam. Hal ini tidak menjadi masalah karena ini merupakan tanah sawah. Karena pada dasarnya tanah sawah ini adalah tanah yang sering digenangi oleh air, sehingga nantinya pH tanah yang awalnya masam bisa mengarah menjadi netral. Kemudian parameter yang kedua adalah kandungan N total. Dapat dilihat pada tabel bahwa contoh tanah komposit yang memiliki kandungan N paling tinggi adalah komposit tanah ke-6. Lahan ini memiliki kandungan N yang tinggi dikarenakan pada lahan ini sering dilakukan pergiliran penanaman tanaman padi dan sayuran. Selain itu, penggunaan pupuk organik yang cukup tinggi juga mengakibatkan perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah yang pada akhirnya menyebabkan kandungan C organik meningkat, begitupun juga kandungan N totalnya. Selanjutnya adalah parameter kandungan C organik dan kandungan N total. Nah, kedua parameter ini saling berhubungan erat. Jika N tinggi, maka C organik juga tinggi, dan begitupun sebaliknya. Parameter yang terakhir adalah tekstur tanah. Dapat lihat di sini bahwa tekstur tanahnya itu tergolong SCL. SCL itu lempung liat berdebu dan SIL lempung berdebu. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya tanah yang sesuai untuk dijadikan lahan sawah itu adalah tanah yang memiliki tekstur halus. Kenapa harus tanah dengan tekstur halus? Hal ini dikarenakan tanah yang memiliki tekstur kasar ini memiliki laju perkolasi yang tinggi, sehingga tidak efisiensi dalam penggunaan air. Selain itu, kehilangan hara pada tanah juga dapat menjadi semakin meningkat. Selain tidak efisiensi dalam penggunaan air, tanah yang memiliki tekstur kasar juga berpengaruh dalam produksi padi. Biasanya tanah dengan tekstur halus itu menyebabkan produktivitas padi menjadi tinggi. Pengantar tabel kandungan serapan nitrogen. Nitrogen merupakan hara makro utama yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nitrogen diserap oleh tanaman dalam bentuk ion NO3- atau NH4+ dari tanah. Tanaman padi mampu menyerap unsur N dari tanah sekitar 19-47%, sedangkan penyerapan pupuk N yang diberikan ke tanaman hanyalah sekitar 40-50%. Kadar nitrogen rata-rata dalam jaringan tanaman adalah 2%-4% berat kering. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil analisis laboratorium sampel tanaman. Parameter yang digunakan dalam analisis sampel tanaman ini adalah besarnya N atau nitrogen yang diserap oleh tanaman pada beberapa fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini diantaranya adalah PM, pembentukan malai, PB, pengisian biji, PFP, peralihan fase panen, dan FP, fase panen. Dapat dilihat di sini berdasarkan hasil analisis, N yang paling banyak diserap oleh tanaman terjadi pada fase pembentukan malai. Hal ini dikarenakan pembentukan malai merupakan fase akhir dari pertumbuhan vegetatif, sehingga penyerapan N oleh tanaman lebih banyak terjadi di daerah daun.
Terus di sana tersedia tabel kebutuhan pupuk. Pupuk merupakan salah satu masukan utama usaha tani padi untuk meningkatkan produksinya. Umumnya petani memberikan dosis pupuk terutama urea secara berlebihan dan ada sebagian petani yang memberikan dosis pupuk dengan dosis rendah dari kebutuhan tanaman. Untuk itu produksi padi tidak optimal. Agar pemupukan efisien dan produksi padi optimal, maka perlu diketahui kebutuhan pupuk pada suatu lahan. Pembahasan selanjutnya mengenai kebutuhan pupuk. Berikut ini disajikan tabel kebutuhan pupuk. Kebutuhan pupuk nitrogen itu didasarkan pada produktivitas padi. Untuk produktivitas padi di sawah Waimittal itu adalah sebanyak 500 ton per hektar, dengan pemberian pupuk urea sebanyak 250 kg per hektar. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, ini adalah kandungan N dalam tanah, kemudian dikonversi ke urea menjadi 62,22 kg per hektar. Nah, kebutuhan pupuk urea di sini adalah sebanyak 187,78 kg per hektar. Nah, ini didapatkan dari mana? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa pemberian pupuk untuk menghasilkan 500 ton padi per hektar itu adalah sebanyak 250 kg per hektar. Nah, karena kandungan N di dalam tanah jika dikonversi ke urea itu adalah sebanyak 62,22 kg, maka itu masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan pupuk urea yaitu sebanyak 187,78 kg per hektar. Kesimpulan. 1. Nitrogen total tanah di tanah sawah Desa Waimittal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat berkisar antara sangat rendah hingga rendah, yaitu 0,06% hingga 0,17%. Sedangkan ketersediaan nitrogen tanaman mulai dari proses pembentukan malai sampai panen yaitu rendah, berkisar antara 1,42% hingga 1,00%. 2. Kebutuhan pupuk untuk mempertahankan produksi padi 5 ton H-1 di Desa Waimittal berdasarkan hasil analisa N total yaitu KP1 0,14%, KP2 0,15%, KP3 0,06%, KP4 0,13%, KP5 0,09%, KP6 0,17%, dan KP7 0,14%, masing-masing sebesar 187,78 kg per hektar, 183,33 kg, 223,33 kg hektar per hektar, 192,22 kg per hektar, 210,00 kg per hektar, 174,44 kg per hektar, dan 187,78 kg per hektar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.